menerima nikahnya Eli Suhari binti Sauri almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallah. Di lembar awal cerita rumah tangga Eli Sugigi dan Ferry Anggara yang menikah tanggal 8 November 2015 lalu, Eli justru mengaku tak bahagia. Pasalnya, cobaan seakan silih berganti menguji kesabarannya. Sebelum menikah, Eli sempat dibuat pusing oleh tidak adanya restu dari putra bungsunya Yoga yang memilih tak hadir di hari bahagianya. Begitu pula ayah Ferry yang tiba-tiba jatuh sakit jelang hari bahagianya dengan Ferry. Setelah menikah pun, ujian tak kunjung berhenti. Tepat 1 hari setelah pernikahan, mobil Eli ditusuk di bagian ban mobilnya lantaran parkir di depan rumah orang. Bukan hanya itu, Eli yang telah menikah untuk keempat kalinya itu bahkan harus membatalkan bulan madu ke Bali bersama Ferry pasca menikah lantaran ayahanda Ferry masih terbaring sakit. Maka inilah Eli Sugigi dan Ferry pasca menyandang status pengantin baru. Ban mobil. Ya, Jadi supir udah beres, sudah damai sama orang itu. Jadi setelah 1 hari menikah, saya tuh kan masih rame di jalanan, ada acara mau diaspal, denger kan. Saya titip di depan rumah yang punya rumah ini gitu. Titip, ternyata supir saya pas yang depan rumah mau keluar itu dia udah, "Mas mundurin ya," udah mundur. Orang itu pergi, balik lagi maju dikit. Jadi pasti mau keluar nggak bisa. Dia balik lagi, supir saya udah balik ke rumah ini kan. Ternyata orang itu marah-marah tanpa ngomong atau apa-apa. Ini tadi udah saya peringatin ya jangan di sini. Langsung mobil saya tusuk-tusuk pakai obeng sampai sobek 2 belakang depan. Ya. Pas saya dengar ke bengkel berapa nih kalau kena pelaknya, kata misalkan pelaknya ke bengkok kan 1,5 satu ban, berarti 2-3 juta dong. Ya Allah, kita habis kawin gak punya duit gitu kan. Mungkin di situ juga cobaan untuk suami. Jadi pelajaran cobaan harus Ferry ini suami itu harus kayak gimana. Ada masalah istrinya harus kayak gimana. Jadi harus jadi kepala keluarga yang baik gitu. Dia kan udah nikah berkali-kali, maksudnya ya udah bosan aja ngeliatnya. Nikah lagi kayak gitu. Ya urusan ini sih di kampus ada halangan aja. Ya males juga mau datang juga kan, udah pernah cara kayak gitu juga. Dia kan nikah berkali-kali, males juga datang. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga. Nikah cerai kan malu juga lah sebagai anaknya juga. Enggak, kenapa besok nggak ikut? Enggak kak, katanya kuliah gitu. Di bintang tamu bareng aku di TV tetangga. Aku juga udah balas BBM juga, udah alhamdulillah aku senang banget, sumpah bahagia banget hati aku pas dia balas BBM pertama. Ya yoga tanya balas. Pokoknya dia pesan jangan nyakitin mama, udah gitu aja gitu. Mama aku jangan sakitin. Aku tanya aja. yang terakhirnya, yoga ngambek kah sama Kak Ferry? Enggak katanya, gak ngambek katanya. Aduh seneng banget ya. Batal karena orangnya janji bohong. Kayaknya dari habis menikah saya nggak ada bahagianya gitu. Saya sakit banget hati saya, sakitnya saya gini, itu mobil hasil saya beli keringat saya dari anak-anak alay saya, potongan 5.000 sakit hati saya kalau begitu. Jadi sedih, kenapa sih? Nah disitulah Ferry tanggung jawab nyamperin, ayo kita samperin sama orangnya, karena main tusuk-tusuk kan kriminal itu kan. Akhirnya kita jalan damai, tapi saya udah tetap orang itu nggak mau kata-kata maaf sama saya gitu kan ya. Saya sedih, saya sakit, hati saya sakit karena apa? Walaupun itu mobil saya jelek, tapi itu hasil keringat saya sendiri. Kebahagiaan seakan belum berpihak pada Eli. Tak genap seminggu menyandang status suami istri, Eli harus merelakan kepergian Ferry pulang ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Kondisi kesehatan ayah Ferry sejak hari pernikahannya semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan Ferry harus pulang demi ayah tercinta. Meski semalam Ferry akhirnya kembali dari Cianjur lantaran harus menjadi bintang tamu bersama Eli. Kucing sama keluar air besar, dia udah gak bisa. Dan
kalau siang itu nggak kenapa-napa, paling bisa cuma nahan sakit dikit-dikit. Kalau malam itu sampai dia nyukir balik nahan sakit, itu yang aku ngeri. Makanya kalau misalnya aku lebih ngerinya itu posisinya malam. Kalau siang nggak terlalu ngeri, bisa jalan. Kalau aku pikiran takutnya ginjal sama lambung gitu. Soalnya kan kalau usaha kencing ginjal ya. Semua warga saudara semua pada kumpul kalau malam, kayak mau dibacain Yasin ya. Kita bukan bacain Yasin bukan karena apa, karena siapa tuh bisa meringankan penyakit gitu kalau baca Yasin. Kan aku bilang ya bacain Yasin kumpulin dia keluarga. Namanya kita kan nggak tahu, namanya umur kan nggak tahu. Jadi biar menambah, ibu saya lagi koma kemarin juga pasti bacain Yasin langsung melek gitu dari komanya. Sebelum kita nikah dia udah sakit, maksain ke sini, udah datang. Sebetulnya terus dia ngomong, "Pers ini masuk kamar kan, ngomong berdua. Sebetulnya bapak itu sebetulnya gak kuat, sakit banget, cuma karena pengen lihat Peri bahagia di hari pernikahan, masa bapak gak datang," katanya. Terus dia sambil megang-megang ini, "Maafin bapak ya kalau misalnya bapak ntar gak ngomong apa-apa," terus ditanya sama wartawan gak ngomong apa-apa, terus ditanya sama keluarga Poeli gak ngomong apa-apa, karena bapak sebenarnya pengen ngomong sama kayak orang lain, cuma bapak gak bisa. Terus kedua, bapak lagi sakit parah kayak gini, nahan bener-bener mau ngomong, katanya perut juga sampai nahan juga sampai keluar keringat. Pulang dari kampung nih, baru balik semalam dia langsung pulang. Yang aku nggak bisa tidur tanpa kamu, keras gituin. Emang serius tau yang. Orang tua aku lagi sakit parah, pada pikiran aku bukan sama orang tua, sama dia terus, takut dia jalan, takut dia main. Makanya kata aku, ya Allah, aku berdosa banget, orang tua lagi sakit, malah mikirin bini di rumah. Berbeda kehidupan Eli Sugigi pasca menikah dengan Ferry, maka pemeran Kinanti dalam Preman Pensiun justru tengah menggelar resepsi pernikahannya dengan anak tiri Siti Nurhaliza Ashraf Khalid di kota Palembang akhir pekan kemarin. Lalu seperti apa pesta pernikahan yang diramaikan oleh para pemain Preman Pensiun tersebut? Mengapa Siti Nurhaliza tak datang? Ku yakin Tuhan mau kita bersatu dalam realita, mengakhiri semua drama. Kekuatan cinta Eli dan Ferry juga dimiliki Tia Arifin, pemeran Kinanti putri Kang Bahar dalam sinetron Preman Pensiun yang kini telah resmi dipersunting pria asal negeri jiran Malaysia Ashraf. Dan pasca menggelar akad nikah juga resepsi di Malaysia, Tia dan juga Ashraf kembali mengadakan resepsi di Palembang. Lalu benarkah para pemain Preman Pensiun membuat suasana pada pesta resepsi berselimut haru?